sekali. Ini tas laptop aku. Jadi nanti di bus akan sempat untuk buka laptop sambil bekerja. Ini snack buat di bus nanti, dan jangan lupa tumbler. Kemudian dan tidak lupa juga satu bom. I don't know apakah worth buat bawah dia. Hai, I'm Stacy. Aku mau cerita sedikit mengenai preparation semenjak tinggal di Bali 2 tahun dan sekarang akhirnya memutuskan untuk pindah dari Bali. Dan awalnya sangat challenging karena sambil saya melakukan preparation, saya juga sambil bekerja dan membagi waktu untuk pekerjaan, preparation, dan kesana dan kemari untuk segala macam dan pengurusan. Dan hari ini akhirnya tiba waktunya aku akan check out dari ruangan ini yang aku tinggal selama 2 tahun di Bali. Dan ya, perasaan bercampur aduk karena sudah merasa seperti rumah sendiri di sini, tapi seperti itulah hidup terus berjalan. Oke, jadi sekarang selanjutnya kita akan pergi ke bus station. Hari ini kita akan naik bus ke Jakarta karena melihat tiket saat ini sangat mahal, sedih sekali. Tapi tidak apa-apa, ini pengalaman pertama kita mau naik bus ke Jakarta, dan perjalanan yang ditempuh adalah 24 jam, dan kita akan lihat nanti keseruannya seperti apa di dalam bus. Nanti akan aku tunjukin setelah ini. Yang aku rasain selama 2 tahun tinggal di Bali itu campur aduk. Tapi banyak enaknya tinggal di Bali pastinya, karena kita bisa sambil healing, nggak cuman kerja aja. Dan of course akan sangat merindukan Bali. Kita pasti akan kembali ke Bali. Tapi untuk kapannya tidak tahu, tapi pasti akan kembali. Sebentar lagi kita sampai di titik penjemputan bus. Tidak sabar. Dan we'll see bagaimana pengalaman naik bus pertama kali dari Bali ke Jakarta. Bom sepertinya senang ikut kita ke Jakarta. Jadi begini suasana di titik penjemputan bus. Kita pakai SPS bus, tapi di sini tulisannya itu M-Trans karena SPS bus sendiri mereka sekarang belum ada kantor tetap, jadi mereka hanya meminjam tempat aja. Jadi buat teman-teman yang ingin pesan SPS bus, biar nggak bingung, nanti ada patokannya masjid di sebelah sana, dan nanti langsung duduk di tempat menunggu di sini. Seperti ini tempat busnya, dan kita pesan yang double seat
Untuk double sip kita dapat masing-masing snack. Mari kita lihat snacknya di dalam. Ini aku mau lihat dulu apa aja snack yang di dalam. Kita cek. Nabati. Oh, Rosta. Pop mie. Roti. Ah, apa ya ini ya? Kayak eh lupa namanya. Teh botol sama aqua kecil. Not bad. Oh, sama ada permen relaksa. Capek. Tidur dulu. Kita sudah berada di kapal, menyeberang ke, sepertinya mau menyeberang ke Banyuwangi. Ini pertama kali juga aku naik kapal, dan wow, menyenangkan. Kita akan menyeberang selama 1,5 jam, dan cukup menyenangkan melihat pemandangan dari atas kapal. Oke lah ya, oke. Tapi ini panas ya, Say, panas. Aduh, apa ini namanya? Nggak tahu namanya apa. Tapi orang-orang pada fotoan di sini ya udah. Wah, panas banget. Sekarang menunjukkan waktu pukul 1:43 waktu Indonesia bagian Barat dan kita akhirnya tiba di Banyuwangi. Setelah dari Banyuwangi, kita kemudian akan sampai di Jakarta. Kira-kira masih sekitaran 15 jam lagi kita sampai di Jakarta. Aku mau cerita mengenai pengalaman aku selama 2 tahun tinggal di Bali. Selama 2 tahun tinggal di Bali itu banyak banget hal yang aku alamin. Terutama kerja sambil menikmati keindahan alam. Banyak orang waktu masih di Jakarta berpikir, oh mungkin enak ya kalau misalkan tinggal dan kerja di Bali. Ya, itu memang betul. Awalnya seperti itu, tapi sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Karena ada beberapa kenyataan bahwa
ketika bekerja dan sambil liburan di Bali itu tidak seperti apa yang diharapkan. Karena biasanya weekdays tetap bekerja dan ketika weekend apa ya, biasanya badan udah capek dan berpikir kalau misalkan mau jalan-jalan kemana aja itu berasa sangat mager dan malas. Itu untuk pengalaman pribadi aku ya. Aku nggak tahu untuk teman-teman yang lainnya seperti apa. Jadi selama 2 tahun di Bali itu aku merasa bahwa udah kayak hampir semua tempat udah aku pergi, dan ketika weekend pengen keluar, pengen refreshing kemana, tapi berasa kalau misalkan jadi malas aja gitu. Tapi walaupun begitu, aku tetap menikmati dan enjoy. Sebelum aku tinggal di Bali, aku tinggal di Jakarta selama 6 tahun. Dan kehidupan aku di Jakarta selama 6 tahun itu hanyalah kerja, 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 dan kerja. Kalaupun memang akan hangout dengan teman-teman, itu pun kalau hangout kita biasanya hangout ke mall ataupun ke cafe. Dan hampir tidak pernah mendapatkan cuti. Dan selama 6 tahun itu udah mumet banget, udah bosan, udah boring. Jadi hidup itu berasa sangat gak enak banget gitu, karena kurang hiburan, dan mindset yang ada di kepala aku tuh cuman kerja kerja kerja. Dan giliran hari libur misalkan weekend ataupun tanggal merah, aku udah malas banget buat keluar karena dipakai untuk istirahat, karena emang secapek itu tinggal di Jakarta dengan macet yang makin parah setiap hari, kemudian orang makin makin bergegas ke sana kemari, saling berlomba-lomba untuk menunjukkan diri bahwa aku ini loh orang yang paling paling pekerja keras, seperti itu. Dan selama 6 tahun aku berpikir bahwa kayaknya aku udah selesai deh, kayaknya aku udah cukup kerja di Jakarta. Dan kenapa aku sampai benar-benar berani untuk resign dari kerjaan aku sebelumnya aku masih di Jakarta, karena lingkungan kerja yang sudah tidak memungkinkan, dan juga kalau aku paksakan tidak baik untuk mental aku. Jadi aku mengutamakan diri aku dulu, mengutamakan diriku sendiri agar bisa lebih baik dan lebih sehat. Makanya aku ambil keputusan untuk resign dulu. Tapi untuk teman-teman, ini sebatas pengalaman aku aja. Jangan diambil patokan ya, karena setiap orang itu berbeda-beda keperluannya, setiap orang itu berbeda-beda apa yang mereka pikirkan, dan setiap orang berbeda-beda apa dengan apa yang mereka butuhkan, dan tanggungan mereka, seperti itu. Karena kebetulan aku belum berkeluarga, jadi aku berani aja untuk resign. Dan kemudian setelah resign dari Jakarta, aku pulang. Kebetulan aku asli Manado. Aku pulang untuk ketemu keluarga aku di Manado selama 1 bulan. Dan selama masih di Jakarta itu, aduh, kurang nyaman, sorry. Oke. Dan selama waktu masih di Jakarta, aku sempat berpikir, Tuhan, kalau misalkan aku masih pengen kerja di Indonesia, aku pengen ke Bali deh, gitu. Aku bilang gitu ke Tuhan karena saking udah capeknya tinggal di Jakarta dan kerja di Jakarta. Kemudian selama di Manado, aku sambil apply kerjaan juga. Kemudian dapat panggilan, beberapa panggilan. Nah, salah satu panggilannya itu di Bali. Dan singkat cerita, sebenarnya aku udah keterima juga kerja di Jakarta, tapi aku masih follow up dengan pekerjaan yang di Bali. Puji Tuhannya, aku akhirnya keterima kerja di Bali. Dan untuk pengalaman aku emang minta ke Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kalau kali ini kalau bisa aku minta paksa ke Tuhan gitu, kalau Tuhan izinkan aku buat tinggal kerja, buat dapat kerjaan di Bali, karena aku udah capek banget, aku udah nggak tahu mau kerja di mana lagi, dan di pikiran aku waktu itu hanya Bali, 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 dan Bali. Dan puji Tuhan aku bisa merasakan kerja, bisa merasakan alam selama di Bali selama 2 tahun. Walaupun memang juga pekerjaan aku di Bali itu ada ups and downs-nya.
untuk part pekerjaan aku di Bali, bagaimana aku mendapatkan pekerjaan di Bali, bagaimana aku bertahan di Bali, itu nanti ada part 2-nya. Dan singkat cerita, setelah 2 tahun tinggal di Bali, kemudian memutuskan untuk ke tempat lain karena butuh butuh untuk merasakan tempat lain dulu, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih ada di zona nyamannya, yang masih ada di berpikir bingung mau kemana ya, apakah aku mau tetap tinggal di tempat aku yang sekarang atau aku pindah ke tempat aku yang lain gitu. Karena kita minta ke Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini. Karena kebetulan aku Kristen juga, tentunya aku berdoa dan tanya ke Tuhan apa yang harus aku jalan apa yang harus aku ambil. Dan pasti nggak gampang buat kita semua yang lagi sementara berjuang dengan hidup ini, apalagi dengan ekonomi sekarang yang tidak perlu aku jelaskan lagi, teman-teman udah tahu semua. Jadi tetap semangat dan enjoy life, dan satu juga, utamakan kesehatan kalian. Karena kalau kalian udah capek, kalian udah nggak kerja, sorry, karena kalau misalkan kalian udah capek, kalau kalian udah bermasalah dengan mental, kalau kalian udah sakit, bagaimana kalian bekerja? Karena itu semua berpengaruh satu dengan yang lain. Sekarang akhirnya sampai di Jakarta. Tapi aku mau cerita sedikit mengenai pengalaman pas sampai di Jakarta dan sampai di tempat ini. Sudah sangat capek, bawa barang banyak, dan berharap ketika sampai di hotel, hotelnya itu nyaman, bagus, karena sewaktu masih di Bali, pas aku pesan di aplikasi T namanya, hotelnya dari gambarnya itu sangat bagus. Aku udah cek di Google dan di review, semuanya itu bagus. Fotonya itu kelihatan sangat bagus. Dan harganya pun sebenarnya relatif tidak murah-murah juga, sekitaran 250.000 sampai 300.000 per malam. Kemudian dengan ekspektasi yang sangat tinggi, udah excited dan akhirnya sampai di hotel, dan kemudian pas sampai di hotel dan ternyata hotelnya itu gong, alias sangat-sangat tidak sesuai dengan ekspektasi. Gordennya kotor, banyak stain, dan kemudian even toiletnya itu sangat kotor, banyak titik-titik kuningnya. Kemudian hotel kita itu pas kebetulan di depan jalan, dan ketika ada mobil lewat, apalagi mobil besar, itu berasa kayak gempa bumi gitu loh di dalam kamarnya. Jadi dan juga dindingnya itu sudah seperti mau terkupas, dan dinding apa ya namanya, plafon mungkin ya, itu juga kuning-kuning semua. Ya ampun, pokoknya pengalamannya sangat buruk. Even untuk tinggal 1 malam pun aku tidak bisa. Dan unfortunately aku udah book 11 malam. Dan pas lihat di Traveloka itu non-refundable atau tidak bisa di-refund. Akhirnya singkat cerita, akhirnya kita cari hotel lain untuk 1 malam dan kita pilih pindah hotel.
Dan pas pindah hotel, kita akhirnya cari lagi tempat lain dan akhirnya menemukan apartemen, salah satu apartemen di Jakarta Barat. Dan inilah tempat terakhir kita yang akan kita tinggal selama 10 hari di Jakarta. Kemudian wow, akhirnya aku coba hubungi Traveloka karena aku udah coba hubungi hotel, pihak hotel dan komplain. Anyway, aku sebelumnya tidak pernah komplain dan, jarang sekali untuk komplain mengenai apapun, tapi ini sudah sangat tidak bisa untuk ditoleransi dan akhirnya aku memutuskan untuk, coba hubungi Traveloka, telepon Traveloka, chat di kontak center. Akhirnya tim Traveloka sangat kurang lebih 1 kali 24 jam mereka membalas chat, dan aku lampirkan semua bukti-bukti, foto yang dari hotel dan akhirnya mereka proses untuk pengajuan refund-nya. Walaupun refund-nya tidak 100% tapi tidak apa-apa, yang penting dapat refund. Karena, barang-barang kita pas kita pindah di hotel yang selanjutnya itu, barang-barang kita tetap taruh di hotel pertama karena lumayan banyak, karena, barang-barang yang dari Bali itu udah dibawa semua, sebagian ditinggal dan sebagian dibawa. Dan, tujuan ke Jakarta yaitu, karena sebelumnya aku tinggal di Jakarta dan akhirnya memutuskan untuk, tinggal di Jakarta sebentar atau hanya singgah di Jakarta. Tujuan selanjutnya yaitu, pergi ke Kazakhstan dan Kirgistan. Sebenarnya aku berharap bisa tinggal lama di Kirgistan karena dari Jakarta kita akan menuju ke Kazakhstan dulu, kita akan, pakai China Airlines dan transit di Cina selama 15 jam, kemudian kita akan, tinggal di Kazakhstan sekitaran 1 minggu, dan setelah dari Kazakhstan kita akan pergi ke Kirgistan. Dan untuk sekarang aku hanya pakai visa turis selama 1 bulan, dan aku berharap bisa tinggal lebih dari 1 bulan di Kirgistan. Entah bagaimana, tapi mungkin akan, melihat keadaannya nanti pas sampai di Kirgistan. Tapi semoga harapan terbesarku bisa tinggal lebih dari 1 bulan. Untuk kelanjutannya nanti, pengalaman aku apa yang akan aku alami di Kirgistan, pokoknya akan aku share semuanya di sini, akan aku share keseharian, share mengenai visa, share mengenai apapun yang perlu disiapkan. Jadi tetap stay tune on my next video. Dan oke, aku juga mau singkat cerita mengenai pekerjaan aku selama di Bali selama 2 tahun. Oke, jadi teman-teman, walaupun mungkin sebagian dari di sini pengen banget untuk kerja di Bali ya, tinggal sambil liburan di Bali. Oke, perkataan ini memang betul, kita bisa kerja sambil liburan, tapi sometimes untuk bahkan untuk pergi ke pantai atau pergi ke gunung itu kalau misalkan udah capek kerja bahkan itu sudah tidak ada kekuatan lagi. Tapi at least memang, apa ya namanya, fuh, situasinya emang berbeda dari Jakarta dan Bali, karena di Jakarta itu memang mindset-nya itu hanya kerja kerja kerja, macet di jalan, sampai rumah tinggal tidur, mandi, makan, tidur. Kemudian, repeat the next day. Tapi kalau di Bali, setidaknya pas pulang kerja bisa ke sunset, ke pantai, lihat sunset, atau misalkan sebelum kerja bisa sunrise di Pantai Sanur. Dan pas weekend kalau semisalkan lagi free atau senggang bisa ke pantai yang lebih jauh mungkin ke Uluwatu gitu. Tapi memang untuk cari pekerjaan di Bali itu memang, susah-susah gampang. Tapi yang paling susahnya itu cari tempat tinggal. Bahkan ada yang banyak perkataan di Bali bilang lebih gampang cari kerja daripada cari tempat tinggal. Karena emang sesusah itu cari tempat tinggal di Bali, FYI guys. Dan untuk, pekerjaannya sendiri sebenarnya di Bali itu ada istilah daily worker. Jadi tidak harus kerja full time, itu banyak daily worker yang buka, misalkan kerja
daily worker di restoran, kerja daily worker sebagai steward di restoran atau di bar gitu. Jadi emang untuk pekerjaannya sendiri sih sebenarnya terbuka dan lebih gampang, asalkan misalkan kita niatnya untuk kerja dan tidak pilih-pilih kerjaan, tidak, apa namanya, gengsi untuk, mencari pekerjaan, asalkan pekerjaan itu halal ya, halal dalam dalam tanda kutip. Karena, namanya juga hidup ya, cari cari pekerjaan dan selagi itu halal ya why not gitu. Karena untuk asalkan kita bisa tetap bertahan dan bisa makan aja satu hari itu. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan mengenai bagaimana cara dapat kerja di Bali, kalian bisa komen ya di kolom komentar dan pasti akan aku share kok. Dan karena, kalau aku share di sini tuh bahkan mungkin bisa 1 sampai 2 jam ya untuk cerita lengkapnya, tapi ini untuk sekilasnya aja ya. Jadi untuk cari pekerjaan sebenarnya nggak susah di Bali. Dan FYI juga karena di Bali itu mostly foreigner yang bangun bisnis di Bali, jadi, kalian tetap harus bisa bahasa Inggris ya walaupun bahasa Inggris basic, setidaknya bisa bahasa Inggris gitu. Karena ini tidak seperti di Jakarta atau di kota-kota lain, karena Bali ini emang base-nya kota tourism and hospitality, jadi, walaupun bahasa Inggris, tidak bisa, seenggaknya kalian udah harus mempersiapkan bahasa Inggris dulu sebelumnya ya, walaupun basic aja itu tidak apa-apa. Karena walaupun, ke restoran dan kemanapun itu pasti mostly itu yang datang itu bule-bule. Jadi, seenggaknya pasti dibutuhkan walaupun hanya basic Inggris aja. So, teman-teman, jadi ini video awal aku di YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel aku ini karena akan berlanjut ke Kazakhstan dan Kirgistan. Bye-bye.